Ya, shalom, selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur boleh bertemu kembali dengan saya, Pastor Priyanto Zamasi di channel YouTube Bukit Zaitun Ministries. Pada saat sore hari ini kita akan kedatangan tamu, Ibu yang luar biasa yang akan memberkati kita lewat penyampaian firman Tuhan dengan topik Yesus memberi 5.000 orang makan gitu ya. Pada saat sore hari ini ada Ibu Uti Watimena yang akan memberkati kita lewat penyampaian firman Tuhan. Namun sebelumnya kami ingin menyampaikan permohonan maaf oleh karena seharusnya live ini sudah dimulai ya pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, tapi oleh karena ada sedikit kesalahan teknis di saya, itu sebabnya kita baru mulai live-nya pada pukul 15:20 pada saat ini. Nah, itu sebabnya langsung saja saya menyapa Ibu Uti Watimena pada saat sore hari ini. Selamat sore Ibu Uti. Selamat sore Pak. Ya, puji Tuhan. Gimana kabarnya Bu? Sehat ya? Ya sehat Pak, puji Tuhan. Haleluya. Oke, puji Tuhan. Sehat-sehat. Ya. Haleluya. Baik Ibu, sebelum kita mulaikan untuk penyampaian firman Tuhan pada saat sore hari ini, tentunya kita akan mulaikan dengan doa, dan saya ajak kita boleh berdoa bersama. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat kami naikkan di hadapan Tuhan, oleh karena kebaikan dan kasih setia Tuhan bagi kami. Tuhan yang sudah menolong kami sehingga kembali boleh bertemu dan menyapa pemirsa yang ada di channel YouTube Bukit Zaitun Ministries. Bersama dengan hamba-Mu Pastor Priyanto Zamasi pada saat ini yang akan mengarah acara live streaming, dan juga Ibu Uti Watimena yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Kami memohon kiranya pengurapan Roh Kudus menjadi bagian kami saat sore hari ini. Sehingga setiap apa yang disampaikan, apa yang didiskusikan, apa yang diseringkan sore ini boleh menjadi berkat bagi setiap yang mengikuti channel YouTube Bukit Zaitun Ministries pada saat sore hari ini. Sebabnya segala gangguan-gangguan dari manapun, sore hari ini kami tolak segala kuat kuasa yang tidak berasal dari Tuhan, demi Kristus Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Sorgawi. Dari awal hingga selesainya acara live ini, biarlah Allah Roh Kudus bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, langsung saja kami persilakan Ibu untuk boleh menyampaikan firman Tuhan sore hari ini. Ya, terima kasih. Selamat sore rekan-rekan sekalian, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali ya pada sore hari ini kita berkumpul di dalam channel YouTube ini, dan terima kasih juga untuk Bapak Priyanto Zamasi yang telah memberikan kesempatan buat saya untuk membagikan berita kabar baik dari firman Tuhan yang akan kita bahas pada hari ini. Sebetulnya itu bukan Yesus memberi makan 5.000 orang, tetapi saya mengambilnya di dalam Matius 15 yang dimana yang satu lagi Yesus memberi makan 4.000 orang. Ya, karena ada di dalam catatan di dalam Alkitab ini ada yang memberi makan 5.000 orang, lalu satu lagi Yesus memberi makan 4.000 orang. Saudara-saudara yang terkasih, yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adalah satu kesempatan yang indah sekali buat kita ketika pada hari ini kita masih diberikan kesempatan kita masih menerima kehidupan yang telah Tuhan. Dan di dalam perenungan kita pada sore hari ini, saya mengajak rekan-rekan, saudara-saudara
saudara seiman dan adik kakak dan semuanya untuk kita membahas satu perikop dari firman Tuhan yang terambil di dalam Matius 15 ya. Matius 15 ayatnya yang ke-29 sampai ini sebetulnya ada beberapa pasal ya, ada beberapa cerita yang di dalamnya terdapat beberapa cerita yang saya rangkum di sini dan saya ambil rangkumannya saja, intisari dari beberapa cerita. Di sini ada 4 ya, ada 4 cerita yang mengungkapkan yang saya rangkum dan kita ambil intisari dari keempat pelajaran atau 4 cerita pengalaman yang dilalui oleh Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Di dalam Matius 15 ini kita bercerita di dalam pas ayatnya yang ke-29 yaitu di situ judulnya Yesus menyembuhkan banyak orang sakit ya. Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara semua. Setelah meninggalkan daerah bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Ya, lalu ayatnya yang ke-32 di sini perikopnya berkata tentang Yesus memberi makan 4.000 orang, ya kan? Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka jalan. Kata murid-muridnya, di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak, berapa lagi hidup di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya kepada orang banyak dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Ya, saudara terkasih, ini adalah peristiwa di mana Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Ya, mujizat-mujizat itu, melakukan mujizat-mujizat ketuhanannya itu di dalam Alkitab dikatakan pekerjaan-pekerjaan. Ini adalah satu peristiwa di mana Rasul Matius yang adalah salah satu dari murid Yesus yang dulunya adalah seorang pemungut cukai kalau nggak salah ya kan. Dia adalah seorang pemungut cukai yang dipanggil oleh Yesus, yang dipanggil dan diajak, ikutlah aku, kata Yesus. Lalu dia ikut bersama-sama dengan Yesus, menyaksikan semua karya Yesus, menyaksikan pekerjaan-pekerjaan ketuhanan yang dilakukan oleh Yesus. Lalu di dalam perikop ini kita melihat betapa Yesus mampu menyembuhkan. Di sini dikatakan dia menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, orang timpang, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu setelah itu ketika orang banyak melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Yesus, takjublah mereka, gitu kan? Mereka takjub dan mereka mengikuti Yesus. Di dalam cerita ini mereka mengikuti Yesus sampai berapa hari dikatakan di situ. Aku tidak mau, Yesus mengatakan hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari ya, gila kan? Sampai 3 hari orang itu mengikuti Yesus. Mereka yang banyak itu, yang ada sekitar 4.000 orang itu mengikuti Yesus. Karena apa? Karena mereka ingin melihat lagi dan karena mereka haus ya kan?
karena mereka haus akan pemberitaan, pengajaran yang Yesus berikan kepada mereka, dan mereka melihat perbuatan ketuhanan yang Yesus lakukan di depan mata mereka. Mereka mengikuti Yesus, bahkan sampai 4.000 orang yang mengikuti Yesus. Di dalam pelajaran ini bisa kita melihat bahwa orang mau datang kepada Yesus itu ada beberapa tipe ya. Di dalam pelajaran ini saya lihat ada beberapa tipe. Orang takjub kepada Yesus karena mereka, yang pertama di sini dikatakan mereka melihat mujizat, ya kan? Banyak sekali orang-orang datang kepada Yesus karena pekerjaan atau mujizat yang mereka terima yang berasal daripada Tuhan. Itulah fungsinya mujizat-mujizat itu diberikan. Yesus melakukan banyak sekali mujizat untuk menunjang pelayanannya, untuk menandakan kepada orang-orang bahwa benar dia berasal daripada Allah, gitu loh. Orang-orang banyak mengatakan, itu kan mujizat yang Yesus lakukan itu kan karena dia berdoa kepada Bapaknya, karena dia berdoa kepada Allahnya, dan mujizat itu diberikan oleh Allah gitu. Banyak yang mengatakan seperti itu. Nabi-nabi yang lain juga mereka bermujizat gitu kan. Nabi-nabi lain bermujizat, rasul-rasul lain juga bermujizat. Tetapi satu hal yang harus kita ketahui bahwa Yesus mempunyai mujizat, Yesus mempunyai kuasa ilahi. Kata Yesus itu berasal dari dalam dirinya sendiri, ya kan? Berasal dari dalam dirinya sendiri, karena ketika di dalam Yohanes 14 itu ditanyakan oleh Filipus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, gitu kan? Lalu Yesus mengatakan, sudah sedemikian lama kamu bersama dengan aku, Filipus, tapi kamu tidak kenal aku, gitu kan? Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa yang mengutus aku. Tidak percayakah kamu bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang diam dalam diriku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Lalu Yesus mengatakan lagi, percayalah bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah akan pekerjaan itu sendiri. Nah, itu dia, mujizat yang ada pada Yesus itu berasal dari Bapa yang diam di dalam diri Yesus. Yesus ketika diminta untuk menunjukkan siapa yang adalah roh itu diam di dalam Yesus. Yesus bahkan mengatakan kepada Filipus, percayalah bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah akan pekerjaan itu sendiri. Nah, itu ya. Ketika kita tidak mempercayai Yesus, ketika kita tidak ada pada cerita dalam perikop ini menyatakan bahwa mujizat itu masih ada. Karena Yesus mengatakan, lihatlah akan pekerjaan itu sendiri. Mujizat itu masih ada bagi orang yang percaya, mujizat itu masih ada bagi orang yang berharap kepada Dia. Karena ayat ini berlaku kekal. Jadi dia mengatakan, bukan saja mengatakan kepada Filipus, tetapi juga mengatakannya kepada kita. Percayalah bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah akan pekerjaan itu sendiri. Mujizat itu masih ada, gitu loh. Lalu di dalam selanjutnya ketika mereka sudah melihat bahwa Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus menyembuhkan orang buta, Yesus membangkitkan orang banyak lagi melihat yang berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah. Nah, itu dia, banyak orang memuliakan Tuhan karena terjadi mujizat. Tetapi bagaimana dengan cara orang yang berdoa lama tetapi tidak mendapatkan mujizat atau pertolongan Tuhan? Yesus mengatakan, mari tetap percaya, gitu loh. Mari tetap percayalah kepadaku setidak-tidaknya, gitu kan. Kalau yang nggak percaya, ya setidak-tidaknya lihatlah akan pekerjaannya. Kalau tidak menuntut mujizatnya, ya percayalah kepadaku, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Lalu
selanjutnya Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku. Nah, saudara sekalian, kenapa mereka mengikuti Yesus? Ya, alasan pertama adalah karena mereka melihat mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus. Karena mereka kepingin tahu lagi, mereka penasaran, mereka ingin terus mendengarkan pengajaran daripada Yesus. Mereka haus akan pemberitaan firman Tuhan. Mereka sungguh-sungguh ingin mencari Tuhan gitu loh. Mereka sungguh-sungguh ingin mendapat pengetahuan tentang apa yang diajarkan oleh Yesus, karena Yesus sudah memberikan pertunjukan atau Yesus sudah menunjukkan mujizat-mujizat, lalu mereka merasa excited, mereka senang sekali, mereka ingin lagi mendengar setiap pengajaran yang Yesus lakukan. Oleh sebab itu mereka mengikuti Yesus sampai 3 hari. Lalu Yesus mengatakan, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Nah, itu saudara-saudara, hati Tuhan Yesus itu bisa tergerak kepada kita dengan melihat motivasi kita gitu loh. Tuhan melihat motivasi kita mencari Dia. Apakah kita itu mencari Dia pada saat kita butuh saja, gitu kan? Apakah kita mencari Dia pada saat kita kepepet? Atau apakah kita mencari Dia pada saat kita suka, pada saat kita mengalami kesukaan, pada saat kita mengalami penderitaan, atau pada saat kita sedang ada di atas gitu, pada saat kita sedang merasa dalam jaya-jayanya gitu loh, pada saat kita tidak merasa kekurangan apa-apa. Nah, Yesus melihat motivasi daripada orang banyak ini. Mereka mengikuti Yesus karena apa, saudara-saudara? Karena mereka antusias, kepengen lagi melihat, kepengen tahu pengajaran dari Yesus ini, ya kan? Mereka antusias sekali. Lalu Yesus mengatakan, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Lalu apa yang Yesus lakukan? Yesus melakukan apa? Dia memberi makan 4.000 orang itu dan melakukan kembali mujizatnya di depan orang-orang yang menanti-nantikan, yang haus akan pemberitaan, yang haus akan bukti, yang haus ingin tahu ketuhanan Yesus ini, yang betul-betul mencari Yesus gitu loh. Ya kan, akhirnya Yesus memberikan lagi mujizatnya di depan mata mereka. Hanya dengan berapa tadi katanya, dengan 7 roti dan berapa ikan? Ke-7 roti dan ikan-ikan itu dia mengucap syukur, lalu dia membagi-bagikan rotinya itu kepada orang banyak. Nah, mereka orang-orang banyak ini mendapatkan bukti yang jelas bahwa Yesus ini adalah Tuhan, karena hati mereka itu, motivasi mereka itu membuat mereka ngikutin Yesus. Orang yang mengikuti sampai sedemikian itu sudah pasti karena mereka ingin mendapatkan sesuatu, mendapatkan pengalaman, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan berita yang indah, menakjubkan. Mereka haus ingin tahu siapa Yesus ini sebenarnya. Mereka mengikuti dan mereka mendapatkan jawabannya gitu loh. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dengan cara Yesus mempertontonkan sekali lagi, karena Yesus tergerak untuk memberikan, menunjukkan, mempercayakan dirinya kepada orang juga, bukan mujizatnya kepada kita. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Dia, di sini dikatakan hatiku tergerak oleh belas kasihan, lalu dia menunjukkan lagi mujizatnya. Jadi istilahnya mujizat itu masih ada untuk orang yang sungguh-sungguh berharap, bergantung, dan mencari Dia gitu loh. Jadi kita jangan khawatir ketika doa kita tidak didengar, kita cari saja Dia terus, kita ikuti Dia terus sampai 2 hari, 3 hari seperti orang-orang ini mengikuti Yesus terus. Akhirnya Yesus akan tergerak mengasihi
mengasihani kita, dan Dia akan memberikan apa yang kita minta. Ya seperti itu, saudara-saudara. Lalu di dalam ayatnya yang ke-16, ya, pasalnya yang ke-16, di situ ada lagi satu cerita. Di sini ada satu cerita. Orang Farisi dan Saduki meminta tanda. Nah, ini beda lagi. Kalau yang ini mereka meminta tanda, ya. Di sini dikatakan kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencoba Yesus. Nah, ini kasusnya beda lagi. Orang-orang ini cuma hendak mencobai Yesus. Sekali lagi, cuma hendak mencobai Yesus, ya kan? Lalu dikatakan mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada umat, disuruh melakukan mujizat lagi. Tapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tangkatan yang jahat ini dan tidak setia ini menuntut tanda, ya kan? Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus, ya kan? Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Nah, itu dia, saudara-saudara. Ada dua yang memotivasinya kepada kita, yaitu dengan sifat atau dengan hati kita masing-masing. Yang pertama, Yesus mempertontonkan kekuasaannya kepada orang-orang yang mengikuti Dia sampai 3 hari itu. Orang-orang yang sungguh-sungguh ingin mendengarkan pengajarannya, orang-orang yang sungguh-sungguh ingin bersama dengan Yesus dan melihat dan rindu akan pengajaran dari Yesus. Yang seperti siapa dia? Dia mempercaya dirinya dan menunjukkan kepada orang banyak itu siapa dia gitu, siapa Yesus itu. Dia menunjukkan ketuhanannya, lalu orang-orang itu mendapatkan kuasa atau menerima perbuatan baik yang daripada Tuhan. Mereka menerima mujizat dan mereka mendapat berkat dari Tuhan, gitu kan? Tetapi yang kedua beda lagi. Tetapi kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencoba Yesus. Nah, ini beda lagi. Ini mereka meminta tanda mujizat dari Yesus hanya pagi hari ada di bait suci, ya kan? Orang-orang Farisi ini hari-hari belajar kitab suci dan supaya dipuji oleh orang banyak. Tetapi Yesus malah mengatakan kepada mereka yang rajin beribadah itu, yang tiap hari ada di bait suci, yang mempelajari firman Tuhan itu siang malam, tetapi hatinya jauh dari Yesus. Nah, itu dia. Jadi tidak semua orang yang rajin ibadah yang Yesus lihat itu adalah hatinya. Hatinya yang melekat kepada Yesus. Untuk orang-orang Farisi ini, Yesus mengatakan mereka sudah mendapatkan hadiahnya atau mendapatkan bagiannya gitu loh. Apa yang mereka dapatkan? Ya, mereka sudah dapat apa yang mereka mau. Apa yang mereka mau di dalam konteksnya itu mengatakan mereka itu mau dihargai, ya kan? Mereka minta dihargai, mereka itu orang-orang yang sombong, minta penghormatan, dan mereka memang betul, mereka mendapatkan penghormatan, mereka dihargai orang kiri kanan, dan mereka dianggap sebagai kasta yang lebih tinggi dari orang-orang biasa. Orang-orang Farisi pada masa itu makin tinggi sekolahnya, makin tinggi mereka dianggap orang yang saleh, makin dihargai. Yesus mengatakan mereka telah mendapatkan apa yang mereka mau, tetapi tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Nah, itu dia. Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya
kepada mereka. Mereka bolehlah mendapatkan penghormatan, mereka boleh mendapatkan keagungan, boleh mendapatkan perhatian orang-orang banyak kepada mereka. Tetapi Yesus tidak pernah mau melakukan perkara-perkara besar, mau berhubungan dengan mereka. Gitu loh. Itu bedanya. Yang satu mencari Tuhan, mereka rindu kepada Tuhan, membuat Tuhan Yesus tergerak hatinya, dan Tuhan Yesus berkarya kepada mereka, dan Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya. Dan yang sombong ini, yang hanya ingin menguji, meminta tanda, justru mereka sama sekali tidak akan pernah dijamah oleh Tuhan. Yesus akan cuekin mereka karena mereka bukanlah mencari kebenaran, tetapi hanya ingin mencari penghormatan pada dirinya sendiri. Itu loh. Nah, sekarang satu lagi sebelum kita selesai, satu lagi yaitu tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Oke. Nah, pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir-pikir, dan orang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Nah, itu. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Belum juga kamu mengerti, tidak kamu ingat lagi akan 5 roti dan 5.000 orang itu, dan berapa baku roti kamu kumpulkan kemudian?" Nah, itu dia. Ketika murid-muridnya udah nggak ada roti lagi, murid-muridnya lupa gitu loh. Ini adalah tipe orang yang ketiga. Ketika murid-muridnya itu sudah nggak ada roti, mereka lupa bahwa mereka ada Yesus di situ. Yesus yang sudah memberikan mujizatnya kepada mereka. Mereka lupa, mereka khawatir, mereka nggak sadar bahwa Yesus akan menolong mereka gitu loh. Iya kan? Jadi ada 3 tipe di sini, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, mereka akan mendapatkan apa yang mereka dapat, dan bahkan Tuhan berkarya di dalam hidup mereka. Lalu orang yang hanya mencari, yang datang beribadah hanya untuk mencari kejayaan sendiri, hanya ingin mencari kehormatan sendiri, hanya ingin mencari penghormatan. Nah, orang seperti ini tidak akan dianggap, halo? Wah, putus kah? Ya, halo. Ya, maaf ya Ibu Watimena, lagi nggak bagus signalnya mungkin ya, sehingga dia harus keluar. Ibu Watimena harus keluar dari ruang live. Oke, di sini ada lagi Ibu. Ya, halo Ibu, ada gangguan ya Ibu ya? Sampai di mana putusnya tadi Pak? Ini kayaknya sinyal sampai di mana putusnya tadi? Sampai di mana tadi? Baru putus ya? Iya, halo? Benar. Halo Ibu. Ya, 3 jenis yang mendapatkan pertolongan Tuhan, teman-teman, saudara-saudara. Yang pertama yang kita pelajari di sini adalah orang yang sungguh-sungguh mengikuti Yesus itu loh. Dia mengikuti Yesus sampai 3 hari. Nah, orang yang seperti ini mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Mereka mendapatkan belas kasihan Tuhan. Mereka mencari Tuhan, mereka mengikuti Tuhan Yesus 3 hari loh. Bayangin, 3 hari mereka berjalan mengikuti Yesus. Lalu hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Lalu Yesus menunjukkan jati dirinya, dia berkarya, dia berkarya terhadap orang-orang
itu dia menunjukkan kuasanya, mujizatnya. Lalu ada orang yang kan meminta tanya seperti hanya kehormatan dan jauh-jauh ini. Mereka tidak akan diberikan tanda. Artinya Yesus tidak akan bermujizat apa-apa kepada mereka. Yesus jauh-jauh dari orang seperti ini, gitu loh. Lalu yang ketiga kita melihat bahwa ada jenis yang ketiga adalah murid-murid Yesus sendiri. Murid-murid Yesus ini bersama-sama dengan Yesus, ya kan? Mereka bersama-sama dengan Yesus, ada dengan Yesus setiap saat. Mereka adalah saksi mata yang melihat bahwa Yesus itu bermujizat. Yesus melakukan segala sesuatu ketuhanan, segala ketuhanannya itu di depan orang banyak. Tetapi ketika mereka menghadapkan masalah, mereka lupa itu dia. Ada 3 jenis manusia. Kita juga, kita ini ada di pihak yang mana, teman-teman? Sepertinya kita ada di pihak yang ketiga gitu loh, di bagian yang ketiga. Kita sudah banyak kali mengalami pertolongan Tuhan, ya kan? Mengalami pertolongan Tuhan. Kalau kita susah, Tuhan tolong. Sekali lagi, kalau ada masalah, ya lagi gitu, khawatir lagi, takut lagi gitu. Nanti Tuhan tolong kita lagi gitu kan? Nanti ada masalah, ya takut lagi, ya seperti itu teman-teman. Nah, hanya inilah yang bisa saya bagikan gitu loh. Tetapi untuk orang Farisi ini, khusus untuk orang Farisi ini, Yesus mengatakan, kepadamu tidak akan kuberikan tanda apapun, ya kan? Tidak akan kuberikan tanda apapun kepada orang-orang Farisi itu. Karena apa? Karena motivasi dia mencari Tuhan itu hanyalah untuk mencobai. Nah, ini berlaku ya. Ini berlaku untuk saya. Ketika saya berdebat dengan orang-orang itu, menginjili mereka, motivasi saya memang menginjili mereka. Tetapi apa teman-teman? Tetapi orang-orang yang datang berdebat dengan saya itu, mereka mempunyai motivasi yang tidak murni. Mereka itu hanyalah ingin mencobai ketuhanan Yesus. Bukanlah mereka mencari Tuhan seperti orang-orang yang mengikuti Yesus selama 3 hari itu. Ya kan? Nah ini dia. Jadi ketika dalam perdebatan saya tidak mengutamakan mereka kepada siapa saya berdebat itu. Sasaran saya hanyalah kepada orang-orang yang mendengarkan perdebatan itu. Karena apa? Karena Yesus sudah mengatakan bahwa untuk orang-orang seperti ini yang berdebat dengan kita itu, yang hanya ingin mencobai Tuhan kita itu, mereka tidak akan diberikan tanda. Itu udah dari Tuhan. Ya, mereka tidak akan mendapatkan tanda apapun. Jadi istilahnya ya sulit sekali bagi mereka untuk selamat. Tetapi itu kan karena kasih karunia Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan untuk orang-orang yang hanya berdebat mencari, oh Yesus ini begini ya, Yesus ini begini ya, bukan karena kepingin tahu, tetapi hanya ingin mencari pembenaran, hanya ingin mencobai Tuhan, kepada mereka memang tidak akan diberikan tanda gitu loh. Jadi sasaran kita untuk para penginjil, kalau kita itu ya untuk orang-orang yang mendengar, untuk orang-orang lain gitu. Nah ini dia, ada 3 tipe dari orang-orang di dunia ini. Orang yang mencari Tuhan, orang yang hanya butuh tanda, dan orang yang seperti kita ini, sudah dikasih tanda, besok lupa lagi, khawatir lagi, sudah dikasih tanda, besok lupa lagi, khawatir lagi. Seperti itu ya teman-teman, itu saja. Tuhan Yesus berkati kita. Pak, sepertinya, saya nggak tahu ini, seperti apa ini, sepertinya putus ya. Ya, halo Ibu, nggak putus kok Bu, masih bagus kok. Oh, ya, masih bagus. Di sini justru ada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa nih. Ada Pak Muhammad KC, ada hambanya Pendeta Yosua Muhammad Yasin. Shalom, hamba-hambanya. Shalom. Shalom. Dengar suara saya? Dengar. Ya, shalom, haleluya. Gimana kabarnya? Baik, luar biasa. Pak KC gimana Pak? Baik, puji Tuhan. Ya. Haleluya. Yesus Ya. Amin. Oke, sebelum kita lanjut ya. Ya, bagus Bu, bagus bisa.
Sebelum dilanjutkan ya, sebelum kita lanjutkan untuk pembicaraan ini, saya akan terlebih dahulu klarifikasi. Karena kenapa? Karena memang di thumbnail sama di judul itu, judulnya itu Yesus memberi 5.000 makan. 5.000 orang untuk makan. Jadi artinya ini adalah kesalahan saya berdua dengan Ibu Uti, karena memang pada saat kami kontak-kontakan juga memang 5.000 orang. Akhirnya saya tulis begitu. Iya. Saya sadar itu harusnya kan ada 2 Yesus memberikan 5.000 kepada. Iya, benar. Jadi yang kita bicarakan hari ini adalah Yesus memberi 4.000 orang makan, ya, dan luar biasa. Saya pikir ini adalah hal yang dahsyat Tuhan lakukan, ya, di mana ada pelipat gandaan seperti kita lihat di dalam ayat yang dibaca tadi, tapi rupanya bukan itu yang yang coba disampaikan oleh Ibu Uti malam pada saat sore hari ini. Justru sikap daripada ketiga orang ini. Sikap hidup. Ada orang yang memang mengikut Yesus oleh karena ya, oleh karena mereka rindu terus bersama-sama dengan Yesus. Ada juga yang mau mengikut Yesus oleh karena mereka ingin melihat tanda dari Yesus, dan justru ada juga yang justru sudah diberi tanda tapi masih saja ragu dengan kuasanya Tuhan Yesus. Nah, pada saat sore hari ini ada hamba-hamba Tuhan yang telah menemani kita, Ibu Uti, ya. Kita coba sharing deh dengan hamba-hamba Tuhan ini, gimana kira-kira dengan ketiga daripada orang yang sudah disampaikan oleh Ibu Uti malam hari ini, ketiga sikap atau bagaimana motivasi mereka di dalam pengiringan akan Yesus Kristus. Mungkin ada, kita coba minta tanggapan dari Pak Pendeta Yosua Muhammad Yasin deh. Silakan hambanya. Iya, Shalom, puji Tuhan, haleluya, selamat sore, Tuhan memberkati, ya, terutama Ibu Uti, ya Bu ya, Pak Aceh, luar biasa, Pak Prianto. Menurut saya, orang yang ikut Yesus itu dahsyat ya, luar biasa ya. Kenapa? Amin. Saya katakan dahsyat, kenapa? Karena Tuhan memberikan keselamatan yang begitu luar biasa kepada kita. Keselamatan yang Tuhan berikan, memang kita harus bayar harga yang begitu luar biasa. Tapi di saat kita bayar harga, ada berkat-berkat Tuhan yang begitu dahsyat. Berkat keselamatan terutama. Gitu. Berkat keselamatan terutama yang Tuhan berikan dalam pribadi setiap anak-anak Tuhan. Itu dia berkat keselamatan yang begitu dahsyat. Dan yang kedua, saya katakan mujizatnya dinyatakan setiap anak-anak Tuhan. Gitu loh. Ya, itu dia. Jadi keselamatan Tuhan berikan, tapi mujizatnya pun Tuhan berikan kepada setiap anak-anak Tuhan yang beriman, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Gitu. Ya. Itu luar biasa. Mungkin Pak Kacem mau menambahkan, karena saya nggak ikut dari awal dari tadi sini. Temanya ini apa? Mungkin ada. Baik. Silakan. Terima kasih kepada hambanya. Saya diizinkan masuk ke link ini. Saya dalam kesempatan ini memang belum paham dari awal tadi ya, tapi ya sekilas saya sudah nyimak bahwa intinya kan Yesus memberi makan 5.000 orang. Setiap yang mengikut Yesus memang diberikan mujizat. Karena Tuhan sengaja memberikan mujizat itu untuk mengenal Tuhannya. Nah, mujizat itu adalah tanda mengenal Tuhan. Musa mengenal Tuhannya sehingga Musa bisa membelah lautan dengan mengangkat tongkat. Nah, ini yang lucu kan kemarin. Saya ini oleh si Ripa itu kan, Ripa itu atau mualaf atau apa dia.
Saya ngajak debat di Geraha Mu'alaf, Rifa binti Budiman ya. Oh, Pak Rifa. Rifa itu perempuan itu. Oh, perempuan. Nah, perempuan. Yang anehnya saya dijodohkan sama Ibu Uti. Padahal dia kalau menjodohkan saya itu harusnya setidak-tidaknya ngundang Asep Sunandar begitu ke kuburan. Ya biarnya. Atau dalang dadan begitu. Sembarangan menjodohkan orang emang gampang. Setidaknya harus nangap wayang entus atau wayang golek gitu, Asep Sunandar itu menjodohkan orang. Jadi beginilah, ini serius nih. Ini serius sekarang. Silakan. Ya, sebenarnya mereka itu tersesat karena mengikuti pengajaran manusia, pengajaran Arab. Nah, mereka itu untuk menghilangkan kesesatannya dituduhkanlah ke orang lain begitu. Sudah jelas, mereka mengikutinya bukan kitab firman Tuhan. Yang mereka ikuti kitab hadis, fikih, ijma, dan qiyas. Itu sangat jelas, kitab-kitab itu adalah karangan manusia. Tertulis di cover depannya, di cover kitab itu. Pengarangnya, penulisnya sudah jelas. Nah, tugas kita yang mu'alaf ini melepaskan ajaran atau doktrin yang sudah ribuan tahun disebarkan. Dan itu mengajarkannya kepada anak balita. Bahkan sebelum lahir sudah dibacakan itu. Syahadat. Jadi sudah melekat itu, bacaan-bacaan itu. Mantra-mantra itu sudah melekat. Nah, oleh Muhammad KC ini dibongkar itu semua. Supaya seluruh bangsa Indonesia dimanapun Anda berada di seluruh dunia mengenal bahwa yang benar itu Alkitab, yang sempurna itu Alkitab. Kenapa saya katakan demikian? Al-Quran tidak sempurna karena harus disempurnakan lagi oleh hadis, oleh fikih, oleh ijma, oleh qiyas. Ditambah lagi oleh sorob, nahu. Nah itu artinya Al-Quran itu tidak sempurna. Sesempurna-sempurnanya Alkitab. Begitu. Tidak sempurna seperti Alkitab. Kalau Al-Quran itu sempurna, tidak perlu minta dijabarkan atau diterjemahkan dengan kitab lain. Contoh Alkitab, Injil. Mana ada mau baca Injil harus pakai sorop nahu. Betul Pak? Bu? Tidak ada. Baca Injil, baca Alkitab harus pakai sorop nahu. Tidak ada. Kenapa? Karena Alkitab itu sudah benar-benar sempurna. Tinggal baca, tinggal dimengerti, lakukan. Kalau sudah baca firman, mengerti, dan melakukan, maka kita jadilah pelaku firman. Pelaku firman inilah yang melaksanakan semua firman Tuhan yang tertulis di Alkitab. Artinya kita menjadi serupa dengan Yesus, penggenapan firman. Apa yang sudah difirmankan pada zaman para nabi digenapi oleh Yesus. Demikian juga para murtadin. Murtadin ini penggenapan firman. Begitu. Bersuara, menyampaikan kabar baik, menyampaikan keselamatan kepada semua orang. Dengan tujuan semua orang itu diselamatkan, tidak masuk neraka. Namun mereka karena sudah terpapar dari kecil belajar kepada kitab Arab, maka mereka merasa benar. Padahal mereka ada di posisi yang salah menurut firman Tuhan. Bukti nyata yang jelas Al-Quran menunjuk bahwa
kitab yang dibenarkan oleh Allah itu Taurat dan Injil, bukan hadis dan fikih. Dari sisi ini aja kita melihat bahwa yang membenci Yesus itu benar-benar di luar firman Tuhan. Oleh karena itu benar bahwa di luar Yesus tidak ada keselamatan. Karena di luar Yesus kitabnya bukan wahyu Allah, melainkan karangan para ahli agama. Agama tidak bisa menyelamatkan orang. Jadi kalau saudara-saudara tidak segera hijrah kepada Taurat dan Injil, tidak menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil, maka saudara-saudara yang mendengar YouTube ini tidak dipandang beragama sedikit pun oleh Allah, sehingga menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil. Mana ayat pijakan Muhammad Kece berbicara itu? Yaitu di dalam surat Al-Maidah ayat 68. Di situ dikatakan, tidak dipandang beragama sedikit pun sehingga menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil. Bagaimana bisa menegakkan ajaran Taurat dan Injil? Kitabnya saja tidak pernah dibaca. Bagaimana menegakkan Taurat dan Injil? Yang dibaca hadis dan fikih. Dalam hadis dan fikih bukan Taurat dan Injil. Jadi pesan penting Muhammad Kece kepada saudara-saudara sekarang yaitu pertahankan Taurat dan Injil. Jangan tinggalkan Taurat dan Injil. Itulah petunjuk yang benar yang disebut wahyu. Di dalam Alkitablah yang ada kitab wahyu. Kitab yang terakhir adalah kitab wahyu. Kalau di Al-Quran tidak ada kitab wahyu. Adanya kitab binatang. Seperti surat 2 Al-Baqarah, yaitu sapi betina. Iya. Surat 6 Al-An'am, binatang ingon-ingon. Terus Al-Ankabut, laba-laba. An-Nahl, apa lagi, lembah. Jadi tidak ada surat manusia. Makanya Alkitab itu yaitu surat kemanusiaan. Markus, Lukas, Matius, Yohanes, manusia semua. Makanya jelas yang mengikuti Alkitab itu pasti berperi kemanusiaan. Yang tidak mengikuti Alkitab pasti berperi kebinatangan. Tapi lebih dari binatang. Binatang saja tidak mau yang baru umur belum dewasa. Tapi manusia sering terjadi di berita-berita TV media massa memperkosa anak umur 6 tahun. Itu tidak berperi kemanusiaan karena kitabnya lebih-lebih daripada binatang. Banyak binatangnya. Al-Baqarah, sapi betina, Al-An'am, juga binatang juga, Al-Ankabut, An-Naml, binatang. Ini menjelaskan, bukan menghina. Dan fakta itu ketika ditanya, kalau sampai ke pengadilan pun saya berani bertanggung jawab. Di mana ayatnya kebinatangan? Itu Al-Baqarah. Emang apa Al-Baqarah? Sapi betina. Jelas itu binatang yang diceritakan. Apa maksudnya binatang itu? Nah, mereka itu pasti tidak bisa menjelaskan. Karena mereka hanya bisa baca, tidak tahu arti dan maksud tujuan ayat. Saya kasih contoh. Surat Al-Fatihah yang 7 ayat itu dibaca berulang-ulang siang malam. Minimal 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Tunjukkanlah, artinya tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah dan bukan jalan orang-orang yang zalim. Jalan orang-orang yang tersesat.
Ketika ditunjukkan jalan yang lurus kepada Yesus, mereka tolak. Inilah kebodohan mereka. Itulah kebodohan orang-orang yang akan binasa. Kebenaran dari Allah ditolak. Kebenaran menurut agama dibanggakan. Kenapa saya katakan itu kebenaran menurut manusia, menurut agama? Karena Al-Quran yang disebut kitab suci tidak menceritakan bahwa itulah dari Allah. Tidak. Makanya tidak ada nama Nabi Muhammad bin Abdullah di Al-Quran. Mereka hanya mengada-ngada yang tidak ada di Al-Quran. Ini paling penting. Biar mereka sadar. Mereka itu mengada-adakan yang tidak ada di Al-Quran. Apa yang tidak ada di Al-Quran? Seperti kalau ini ada ayat Qurannya. Ya kana budu wa ya kana stain ihdinas siratal mustaqim. Hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Nah, mu ini siapa? Kan tidak dilengkapi dengan keterangan. Kepadamu aku menyembah, kepadamu aku mohon pertolongan. Tidak jelas ini ayat ini tidak dilengkapi dengan keterangan. Harusnya iya karena budu Allah wa iya karena stain, ya Allah, harusnya begitu. Jadi tidak ada, ini kalimatnya hanya iya karena budu, hanya kepadamu aku menyembah. Sementara kalimat ka di situ biasanya ditafsirkannya dalam kurung Muhammad. Iya karena iya ka, hanya kepadamu Muhammad na'budu menyembah. Wa iya ka, dan kepadamu Muhammad nasta'in aku mohon pertolongan. Kalau ka itu dikategorikan Muhammad. Seperti contoh surat 21 Al-Anbiya ayat 107 berbunyi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mata kami mengutus kamu Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi alam semesta. Betul kan? Surat 21 Al-Anbiya ayat 107. Surat 21 coba dibuka. Surat 21 Al-Anbiya ayat 107. Surat 21 Al-Anbiya ayat 107. 107. Coba. Wah, Pak Perianto jago juga sekarang buka Quran ya. Udah mantap nih hambanya. Surat ayat 107. Di sini sih karena jaringannya kurang bagus, jadi agak lelet dia, agak terlambat. Ya, puji Tuhan, signal di tempat kita sudah mulai bagus. Ya, mudah-mudahan ke depan tetap bagus, Pak. Amin. Nah, ini dia. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Huruf teks original teksnya tidak ada kata Muhammad. Terus tafsirannya ada sisipan namanya Muhammad. Nah ini yang membuat orang tersesat dan nyimpang ini dengan sisipan itu. Si para ustadz bingung ini, Muhammad kece tidak bisa dibohongin. Semua berbicaranya fakta semua. Aduh, saya bilang tidak ada nama kata Muhammad di atasnya. Tapi wa ma arsalnaka, ka ini ditafsirkan kepada Muhammad. Illa rahmatan lil alamin, kecuali bagi jadi rahmat bagi alam semesta. Rahmatil alamin. Nah, saya referensikan lagi kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepadamu Muhammad. Kalau ka itu dikategorikan Muhammad ya. Iyyaka hanya kepadamu, iyyaka na'budu hanya kepadamu aku menyembah Muhammad, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu Muhammad aku mohon pertolongan. Sama dengan surat dengan ayat ini. Nah, disitulah ketahuan mereka berbohong.
Jadi rahmatan lil alamin itu bukan ditujukan kepada Muhammad bin Abdullah, melainkan ditujukan kepada Isa al-Masih. Nah, ya kana budu. Nah, kan kak sama, iya kak, hanya kepadamu Muhammad na'budu aku menyembah. Wa iyaka dan hanya kepadamu Muhammad nasta'in. Aku mohon pertolongan. Kalau mau disisipi kata Muhammad lagi di dalam huruf K itu. Seperti huruf K yang disematkan tadi di dalam 2 ayat 9 ayat 107 Al-Anbiya. Itu. Jadi ketahuan mereka berbohongnya. Dalam hal ini berarti Muhammad kece yang benar. Bukan para ustadz yang sering ceramah seperti Yahya Waloni. Yahya Waloni sekarang sedang marah-marah. Orang Kristen memakai orang Islam untuk menghancurkan Islam. Bukan itu. Orang Kristen itu mengasihi orang Islam supaya tidak celaka masuk neraka begitu. Jadi yang murtad-murtad ini memang asli benar-benar dari Islam dulunya. Benar-benar memahami ayat-ayat Al-Quran. Ketika ada kebohongan-kebohongan yang disampaikan oleh para mu'alaf, Muhammad kece bisa membongkarnya. Sudah tidak ada lagi kebohongan di dalam mereka. Sekarang terbuka semuanya dengan adanya Zoom internet ini. Terima kasih Google, YouTube, internet sudah membukakan kebenaran. Dan dengan tampilnya Muhammad kece ini, banyak jiwa-jiwa antre berduyun-duyun dibaptis. Terima kasih Om Kace. Apa bunyinya? Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitana sayadkhulun bi dinillahi innahu kana tawwaba. Nah, Allah turun maka berduyun-duyun orang dibaptis sekali. Antre. Yang belum dibaptis segera berpikir, Tuhan Yesus sedang melambai-lambai. Mari anakku yang berbeban berat dan yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Ajakan Tuhan Yesus dalam keselamatan sebelum kalian dibakar di dalam lahar, di dalam api neraka yang menyala-nyala, yang tidak bisa dipadamkan. Itu menurut kitab suci. Kiranya sekian dulu, silakan ditanggapi oleh Pak Yasin, lanjutkan lagi oleh Baik, Mauti, Pak Kace. Saya kasih tanggapan sedikit. Ini ada orang ngomongin Pak Kace nggak bisa-bisa mau kasih berkat. Tolong catat nomor ini Pak Kace. Oh, iya. Dia telepon saya berkali-kali. Namanya Pak Edi. Di WA kan saya aja teleponnya. Di WA saya nggak tahu nomor telepon WA-nya, nggak ada namanya. Oh begitu. Ada itu. Sudah saya bikin grup itu. Oh, ya, coba nanti saya tuh ya. Itu memang berkat dari Tuhan, tidak akan kemana, tidak akan salah alamat, tidak akan ke Pak Puryanto sama Pak Yasin, Buti, tidak akan. Oke. Ini masalah Ihdinas Shiratal Mustaqim tadi memang di agama saudara kita sesepuh ya. Dia mengatakan dalam surah Al-Fatihah, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Ya karena budua ya karena nasta'in, ya Allah tunjukkan aku ke jalan yang lurus. Nah, kalau kita kaji jalan yang lurus itu sudah terdapat dalam 43 Al-Azra ayat 61 saya katakan. Nah, tapi ada yang pernah tanya sama saya begini, Pak, kalau seandainya Tuhan Yesus itu Tuhan, di Al-Quran mengatakan kafirlah orang yang menyembah. Ini Al-Quran, memang ada di Al-Quran katakan kafirlah orang yang menyembah Isa anak Maryam. Kalau saya bilang gini, betul. Kalau saya menyembah Isa anak Maryam sebagai manusia biasa, baru saya kafir. Tapi yang saya sembah bukan Isa anak Maryam sebagai manusia, tapi Isa anak Maryam sebagai anak Allah. Pada mulai firman bersama-sama dengan Allah. Nah, saya buka lagi ayatnya. Nah, selama ini mereka masih minta jalan yang lurus, bahkan dalam satu hari semalam 17 kali.
Ya, Johor, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, 17 rakaat. Mereka minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Hatta hiyatu mubarakatu salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka. Nah, situ kan sudah ada. Hatta hiyatu. Tunjukkan, muter-muter tuh jari telunjuknya. At-tahiyatu mubarakatu sholawatu thayyibatu lillah. Kan sudah ada jalan yang lurus 43 Al-Asr ayat 61. Masa mereka nggak paham ya? Masa mereka nggak paham bahwa sesungguhnya Isa Al-Masih benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat? Iya, Pak. Kalau dia benar-benar, kalau dia bukan Tuhan, nggak mungkin Al-Quran ini berkata demikian gitu loh. Benar. Makanya di situ dikatakan dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Kenapa? Karena yang megang kunci kerajaan surga hanya Isa alaihissalam. Kenapa harus Isa? Sedangkan ada Nabi Muhammad SAW, ada Nabi Adam alaihissalam, ada Nabi Nuh alaihissalam, ada Isa. Kenapa harus Isa alaihissalam yang bisa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat di Al-Quran? Karena Isa 19 Maryam ayat 19 kan dikatakan suci. Suci. Nah, kesuciannya inilah dia dijuluki sang juru selamat, sang raja damai. Betul ya? Sang juru selamat, sang raja damai untuk semua, bukan untuk satu golongan. Jadi Yesus lahir ke dunia sebagai manusia biasa dan Yesus 100% juga Tuhan. Nah, di dalam surat 43 Al-Azhar dikatakan dia benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Nah, kalau Isa bisa memberikan pengetahuan hari kiamat, buat apa kita ragukan lagi gitu loh? Untuk apa? Yang selama ini mereka minta ihdinas siratal mustaqim. Surat Al-Fatihah, ya Allah tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Kan sudah ada. Jelas ada, jelas nyata. Untuk apa lagi diragukan gitu? Udahlah ikut Isa Al-Masih sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi. Nggak usah diragukan lagi. Kenapa? Karena Mr. M nggak bisa menyelamatkan. Mr. M nggak bisa menyelamatkan 48 Al-Fat ayat 2. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu, Muhammad, atas dosamu yang lalu di hari akan datang. Serta menyempurnakan nikmatnya dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Ini kan sudah nyata gitu loh. Untuk apa diragukan lagi? Gitu. Ada yang tanya sama saya, Pak, kalau Yesus Tuhan kenapa dia kok marah-marah di bait suci? Saya bilang maaf, itu kan bait Allah. Itu pertanyaan yang nggak masuk akal menurut saya kan. Kalau dia Tuhan kenapa kok dia bisa marah-marah loh? Saya tanya, dia kan 100% Tuhan 100% manusia. Yang namanya manusia pasti ada sifat marahnya, betul nggak Pak Aceh? Gitu. Nah, saya bilang, dia marah, Yesus marahnya bisa dihitung hanya satu kali. Saya bilang, di Alkitab dijelaskan hanya satu kali dia marah. Itu pun marahnya buat kebaikan. Kenapa? Ketika bait Allah dijadikan sarang penyamun. Tempat ibadah dijadikan tempat sarang penyamun, dibuat jualan dan lain sebagainya. Itu hanya satu kali. Tapi Mr. M lebih daripada satu kali. Ya Mr. M, kadang-kadang kalau hawa nafsunya Mr. M, saya boleh tanya Pak Aceh di Memo Vicky. Itu kalau dia mau, maaf kata Bu ya, kalau dia mau seks, kalau istrinya nggak mau, marah Nabi Muhammad. Iya. Makanya kan istrinya kalau nggak salah 9, bahkan lebih. Bahkan ada yang umur 9 tahun juga istrinya Nabi, istrinya Mr. M. Tanya Pak Aceh. Ya. Makanya maaf kata ya, orang tua saya kasih nama Muhammad Yasin supaya saya bisa masuk surga katanya bersama Muhammad. Tapi ternyata enggak. Ya Pak Aceh. Benar. Iya. Istrinya tuh 9 lebih malah. Bahkan umur 9 tahun ada nih nikahkan sama dia. Kenapa? Karena Mr. M kalau mau nikah dengan seseorang dia bilang, aku dapat firman Allah supaya aku menikah sama kamu. Coba tanya di Al-Quran itu ada di hadis. Aku menikah sama kamu. Gitu. Gitu. Jadi bersyukur kepada Tuhan bahwa kita ini diberikan keselamatan yang kekal oleh Tuhan. Gitu loh. Jadi satu-satunya ya
mujizat dan kuasa Tuhan yang mengalami mujizat adalah Yesus. Dia bisa memberikan 5.000, 4.000 orang makan. Bayangin, dengan kuasa. Di Al-Quran pun ada. Hidangan diturunkan dari surga. Itu di Al-Quran ada. Jadi luar biasa pada sore hari ini. Ya, buat Ibu Putih, buat Pak Prianto, dan buat Pak... Ya, silakan tambahkan, Bu. Ya. Ya, ini yang mengenai itu kan, yang apa, yang Al-Maidah 72 itu kan, setahu saya sih nggak terlalu banyak tahu lagi ya soal bahasa Arab itu Quran karena udah lama sekali itu kan. Tetapi ini dia mengatakan begini kan, telah kafirlah orang yang mengatakan Isa itu adalah Tuhan karena Isa sendiri, ya anak Maryam itu adalah Tuhan kan, karena Isa sendiri mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan Esa gitu kan. Nah itu kan diambil dari ayat di Markus berapa tuh, ada Markus 12 kalau nggak salah. Nah di situ kan Yesus mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Nah yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana mungkin Allah Subhanahu Wa Taala nggak tahu kalau itu bukan perkataan Isa? Itu yang jadi pertanyaan. Itu kan bukan perkataan Isa, itu perkataan dari Nabi Musa ya kan? Nabi Musa yang mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan akal budimu. Itu perkataan Nabi Musa. Tuhan itu Allah kita adalah Tuhannya Nabi Musa dengan Tuhannya bangsa Israel, ya kan? Tuhan itu Esa yang maksudnya juga YHWH, bukan Allah gitu kan? Nah, tetapi kenapa Allah nggak tahu kalau itu adalah bukan perkataan Yesus? Karena Yesus kan dalam konteks di Markus itu kan dia hanya disuruh membaca ayatnya Musa. Kalau kita membaca ayat orang lain, apakah itu pernyataan kita? Enggak kan? Dan dalam hal itu kan Yesus nggak kasih koman apa-apa. Ketika ayat itu kan sudah dibukukan. Artinya Yesus cuma kasih ayat referensi gitu loh dari perjanjian lama maksudnya. Cuma konteksnya itu kan Yesus cuma disuruh membahas tentang hukum kasih kan. Yesus dikasih ayat itu disuruh baca, ya baca aja. Tetapi itu kan bukan pernyataan Yesus, bukan Yesus yang mendeklarasikan bahwa Tuhan itu Tuhannya dia gitu. Yesus nggak punya Tuhan, Yesus nggak menyembah Tuhan. Itu anak Tuhan, anak Allah gitu kan. Anak Allah yang artinya jelmaan Allah gitu. Makanya kayak aduh apaan? Dia nggak ngerti kalau Tuhan masih dia nggak tahu. Pernyataan Musa, Yesus cuma suruh baca, bukan pernyataan Yesus gitu kan. Dari situ aja ketahuan itu yang bikin ayat itu bukan Tuhan. Iya dari Muhammad sendiri yang bikin itu, iya kan? Bukan Tuhan yang bikin. Benar. Dia dapat Muhammad. Itu Muhammad yang bikin. Orang dia nggak tahu itu. Iya kan? Kita aja tahu itu perkataan Musa, bukan perkataan Yesus. Kalau Yesus suruh baca doang ya bukan pernyataan Yesus. Kalau kita suruh baca tulisan Jokowi, apakah itu kita Jokowi? Bukan kan? Bukan pernyataan kita. Itu apa kita adalah untuk Musa dan bangsa Israel. Setelah itu kan bukukan ayat itu, dipelajari di kitab-kitab suci, di bait-bait suci. Lalu Yesus disuruh baca ayat itu, ya dibaca aja di kitab Markus itu. Lalu justru di Markus itulah Yesus menunjukkan bahwa dia Tuhan. Karena apa? Karena itu kan hukum kasih. Dengarlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan lalu Yesus apa? Itu kan hukum dari Elohim. Itu kan hukum dari Elohim. Yesus tambahkan, ditambahkan sama Yesus. Yesus tambahkan menjadi kasihilah sesama manusia. Ditambahkan hukum Tuhan itu ditambahkan begitu aja oleh Yesus. Justru di situ konteksnya menunjukkan bahwa Yesus Tuhan. Tuhan itu dia tambahkan aja. Hukum yang kedua yaitu kasihilah Tuhan Allahmu. Nah itu tambahan dari Yesus. Iya kan? Itu ketahuan banget. Bukan ayatnya Paulus Mete, itu ayatnya Muhammad itu yang bikin, dia nggak ngerti. Iya kan? Oke, benar. Baik. Oke Pak Bapak, saya pikir gimana? Ada lagi Pak KC? Ya bukan ada yang mau masuk kali Pak. Saya akan belum ada. mengomentari ini surat 5 Al-Maidah ayat 72. 72 iya. Di situ sangat jelas dan gamblang bahwa innallaha, sesungguhnya Allahnya, huwa dia Al-Masih, Isa Al-Masih ibnu Maryam.
Jadi Allahnya itu dialah Al-Masih Isa putra Maryam. Jadi kalau baca dari awal, laqad kafarul ladina kafaru, maka telah kafirlah orang yang berkata. Itu memang ini jadi ayat ini jadi rancu kalau dibaca dari kalimat atas. Tapi kalau dibaca kalimat Allah, sesungguhnya Allahnya huwa dia Al-Masih ibnu Maryam, Al-Masih ibnu Maryam. Jadi Allah itu Al-Masih ibnu Maryam. Dengan gamblang surat 5 Al-Maidah ayat 72 itu mengatakan bahwa Allahnya itu Al-Masih Isa itu Maryam. Al-Quran membenarkan ini. Begitu. Kenapa dipotong-potong supaya sinkron dengan Isa Al-Masih? Kalau nggak dipotong, nggak sinkron, kepanjangan. Kalau nggak dipotong, kepanjangan. Ikan juga kalau mau dimakan, potong-potong dulu. Karena yang makan bukan ular. Coba. 5 Al-Maidah ayat 72. Di situ dikatakan innallaha huwa masihu Isa ibnu Maryam. Ada itu kalimatnya. Biar saya baca terjemahannya Pak ya. Roladina kafirlah orang ya, arti kafir itu kan di dalam Kristen itu kayak firman. Arti kafir itu kan kayak firman. Itu kafir, singkatan dari kafir itu kayak firman. Amin. Makin keder. Oke. Jadi oke, lanjut. Oke deh, kita akan coba terima dulu ada yang udah mau gabung nih ya. Ada Pak Don. Selamat sore Pak Don. Halo Pak Don, selamat sore. Tolong ya. Di-unmute Selamat Pak. sore. Oke, silakan. Ya, selamat sore Baik, Pak. Selamat Pak. Shalom Pak Parianto dan Shalom. Bapak Ibu semua. Ya, shalom. Halo. Pak Muhammad KC, saya boleh bertanya Pak Muhammad KC? Boleh. Mohon diterangkan Pak, apakah memang Muhammad itu buta huruf atau seperti apa ya Pak? Pengetahuan Bapak, karena kalau kita mengacu kepada fakta dan bukti sejarah dari Adam sampai Yesus, tidak ada satupun nabi atau rasul di dalam Alkitab yang buta huruf. Nah, mohon Bapak jelaskan, benar enggak bahwa memang Muhammad itu adalah buta huruf? Itu aja yang mau saya tanyakan kepada Bapak Muhammad KC atau Bapak hambanya pendeta Bapak Yosua atau Ibu Putih. Weti ya, Putih. Terima kasih. Ya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ya, silakan Pak KC. Baik, terima kasih pertanyaannya yang luar biasa. Ini pertanyaan yang menggiring kepada pidana. Itu, yang menggiring kepada pidana. Siapa yang menjawab nanti akan dijerat dengan penodaan agama kena pasal 156A. Maka saya jawab, kalau ada yang mengatakan Muhammad orang buta huruf, saya laporkan lebih dulu orang yang mengatakan itu. Kenapa? Karena Muhammad bin Abdullah itu jadi raja di Madinah. Ya. Saya tidak terima kalau Muhammad itu dibilang buta huruf. Muhammad kece aja pintar baca Quran dan baca Alkitab. Nah, yang buta huruf itu yang tidak mau baca Alkitab begitu. Pokoknya saya tidak terima kalau Muhammad bin Abdullah dikatakan buta huruf. Saya laporkan itu orang yang mengatakannya. Karena pelecehan terhadap Nabi Muhammad. Jelas itu pelecehan, menganggap buta huruf. Dia raja kok, ahli agama. Ini jawabannya. Saudagar juga. Bagaimana bisa buta huruf? Iya. Ya. Masuk akal. Cuma begini jawabannya ya.
Saya akan jawab yang lebih tepat lagi. Al-Quran surat 7 ayat 157. Al-Quran surat 7 Al-A'raf Ayat berapa, Pak? ayat 157. 157 ya. Aduh, jauh sekali Ya. sih. Ditunggu ya, biar saya coba cari aja dulu. Di sini kan jaringannya kurang terlalu ini. 157. Silakan dibaca deh Pak kalau udah dapat, biar saya coba cari aja, biar bisa ditampilkan. Ayatnya begini Arabnya. Alladzina yattabi'una rasulan nabiyil ummiyi alladzi yajidunahu maktuban indahu fi Taurat wal Injil. Sampai di situ aja dulu. Terus kan orang-orang mengikuti yang ummi yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengajarkan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang munkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Nah, ayat ini menuju kepada Yesus. Kenapa? Karena nama yang tertulis di dalam Taurat dan Injil itu hanya Yesus, bukan Muhammad. Ini yang dimaksud dengan nabi yang ummi. Coba ulangi lagi. Artinya, orang-orang yang mengikuti Rasul, nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil. Hanya Yesus yang tertulis di dalam Taurat dan Injil, bukan Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah, jangankan tertulis di dalam Taurat dan Injil, di dalam Quran sendiri tidak tercatat. Waduh, bangkrut nih para admin kalau mendengar ini. Al-Quran sendiri mengatakan, hei orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati, tertulis di dalam Taurat dan Injil, yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mengerjakan yang ma'ruf. Yesus kan selalu menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, artinya yang baik. Melarang mengerjakan yang buruk, itu Yesus. Terus yang menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Jadi di dalam pengikut Yesus itu mengharamkan membunuh, mengharamkan merampok, mengharamkan mencuri. Pengikut Yesus mengajarkan mengasihi sesama, mengasihi saudara walaupun beda agama. Ini yang dinyatakan oleh surat 7 Al-A'raf ayat 157. Nabi yang ummi yang dimaksud adalah Yesus. Begitu. Isa al-Masih. Nah, jelas. Aladina orang-orang yatabi'una mengikuti rasulan utusan Nabi yil ummi, nabi yang ummi. Arti ummi itu, nah di situ arti ummi saya kurang jelas juga nih. Tapi memang dikatakan ummi itu boleh. Ya. Coba Pak Yasin jelaskan tentang ummi itu apa maksudnya Pak Yasin, barangkali Pak Yasin punya pengalaman atau punya dasar begitu. Kalau menurut saya ummi itu enggak tahu artinya. Artinya apa? Ummi, bacalah. Benar. Ummi bacalah. Ummi. Iya, makanya kalau ada yang mengatakan pada Muhammad buta huruf, Muhammad tidak bisa baca, itu penghinaan terhadap Nabi Muhammad, pelecehan itu. Perlu dilaporkan itu orang yang mengatakan itu. Karena buktinya dia sebagai raja di Madinah. Buktinya dia sebagai tokoh agama di Mekah.
berarti bisa baca tulis dong, bisa berpolitik. Benar, benar. Tidak tahu maksudnya mengatakan Umi itu apa tujuannya menghina atau memang tujuannya supaya biar Al-Quran ini dikata bukan karangannya dia begitu. Bisa juga ke arah sana. Ini kan politik sebenarnya. Jelas ya, kalau ada yang mengatakan Muhammad bin Abdullah itu Umi, tidak bisa baca tulis, bodoh, saya akan laporkan orang itu karena melecehkan Nabi Muhammad. Saya Muhammad soalnya namanya. Jadi perlu saya mendukung dia. Cuma yang saya katakan ini yang secara benar, bahwa Muhammad bin Abdullah tidak tertulis di dalam Al-Quran. Itu saja yang paling penting. Yang perlu diketahui oleh saudara. Ya, bagaimana Pak Don? Iya, Pak Don. Ya, betul. Tadi yang Bapak maksud tadi Muhammad Nabi, Pak, bukan Muhammad KC, Pak. Benar. Nggak apa-apa, Muhammad KC juga kalau diangkat. Silakan aja jadi saksi. Muhammad KC itu Nabi, orang Kristen. Kalau Bapak Muhammad KC orangnya smart dan pintar dan selalu tersenyum, puji Tuhan, Pak. Itu Tuhan Yesus karena ada di saya. Itu aja. Membuat bahagia. Oke, Pak. Haleluya buat Muhammad. Terima kasih Bapak Ibu semua. Shalom. Shalom. Salam ya. Ya, Tuhan berkati Pak Don ya. Bisa membuat tercerahkan orang lain. Oke, kita coba tanya nih, ada Pak Gabriel. Selamat sore Pak Gabriel. Waduh, malaikat Jibril nih. Pak Gabriel, selamat sore Pak. Injil. Ya, Pak Gabriel. Selamat malam Pak. Silakan. Ya. Salam ya. Ya, Pak. Iya, mau tanya sama Pak Muhammad Kece yang keren ini. Oi, haleluya. Silakan deh. Selamat malam Pak, yang ganteng. Ya. Amin. Iya, Pak, saya mau tanya. Surat Maryam ayat pertama bisa diterjemahkan atau enggak? Bagaimana tuh? Surat Maryam. Surat Maryam ayat pertama. Halo Pak. Iya. Silakan Pak, silakan. Katanya saya dengar enggak bisa diterjemahkan ya Pak. Ayat pertama ya. Terus saya coba buka di kitab. Ya, saya buka di kitab memang tidak ada terjemahannya. Iya Pak. Atau bagaimana? Ini saya juga agak bingung. Terjemahannya. Kalau Tuhan memberikan suatu pencerahan, artinya kita harus pelajari gitu kan? Iya. Gini Pak, maksud saya gini, Allah atau Tuhan kita turunkan sesuatu, kita belajar kan? Kita perlu tahu kan? Kita perlu kelola ini apa, itu apa, ini baik, itu buruk, kayak gitu maksud saya kan? Kok malah nggak dikasih ini? Maksudnya kita mau belajar apa dengan ayat ini? Maksudnya apa gitu Pak? Maksudnya karena sebetulnya firman Tuhan itu adalah Halo Pak. Pak Gabriel. Kalau boleh tahu Pak, itu artinya apa kalau gitu? Kalau boleh tahu itu artinya apa Pak? Iya, malam Pak. Iya. Malam Pak. Iya. Halo Pak. Halo. Iya, halo, boleh Pak. tahu artinya apa Pak gitu? Artinya begini Pak. Ini kaf ha ya ain sod. Halo. Ya. Nah, ini kaf ain sod. Keterangannya tentang huruf kaf ha ya ain sod. Ini tidak bisa dijelaskan kepada publik. Kenapa? Karena ini bahasa rohani. Kalau mengerti Alkitab itu bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ini bahasa roh. Kahaya aisoda harabatak kalalala balala kan suka begitu. Hanya nah, maksud saya begini Pak. Maksudnya kan kalau ayat yang diturunkan Allah itu kan macam kita perjanjian lama itu kan jelas. Terus Yesus turunkan kitab. Injil jelas, kita belajar. Kan mestinya harus gitu. Tuhan memberikan sesuatu untuk kita mengerti
pahami dan belajar. Iya kan Pak? Iya. Iya. Tapi ini Konfusius, artinya membingungkan apa yang kita mau lakukan dengan ayat ini, gitu. Oke, jadi begini, boleh saya sedikit terangkan ya? Ya, silakan Pak, silakan. Iya, boleh Pak. Biar kita semua mengerti begitu Pak. Ya, itu bahasa Zakaria ketika masuk ke dalam kamar, ke dalam apa namanya mesbah, dia keluar tidak bisa berbicara. Itulah bunyinya Zakaria. Maka ditulis tidak ada yang mengerti. Ketika Zakaria menerima pewahyuan dari Tuhan, dia bisu ya. Bisu, maka yang dibaca yang bisa dikeluarkan hanya kaf ha ya ain shod. Itu kaf ha ya ain shod gitu. Itu percakapan Zakaria ketika dia bisu. Oke, saya paham. Jelas ya. Ketika dia bisu dari mihrab itu, dari apa nama mesbah. Artinya begitu. Oke, saya paham. Artinya orang yang nggak mampu ucapkan gitu ya Pak? Betul. Orang yang nggak mampu mengucapkan, maka ditulislah ini. Nah, bagi kelompok gereja baik itu bahasa roh istilahnya. Bahasa roh. Jadi bahasa roh itu memang gitu. ada bahasa rohani itu yang ketika Petrus di suatu tempat dia dikelilingi dengan api roh Tuhan. Maka berbahasa dengan bahasa masing-masing, berbahasa masing-masing daerahnya. Nah, itulah kaha ya ain son artinya. Jadi tidak ada yang bisa menerjemahkan selain daripada orang yang menguasai bahasa roh itu. Gitu Pak. Berarti beda dengan Injil Yesus ya Pak? Beda. Artinya dia bertatap langsung dengan Yang Maha Kuasa. Dia satu doa aja sudah cukup. Doa Bapa kami gitu ya. Biar orang buta bisu, tuli, pasti paham gitu Pak ya. Betul. Karena mereka belajarnya. Amin. Berarti katanya. Terima kasih kalau Pak. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, saya pamit dulu hambanya karena mau ada diskon. Ya. Oke, saya pamit dulu hambanya Pak Prianto, Pak Kace, dan Ibu ya. Karena ada habis tahun sebentar lagi saya. Tuhan berkati ya, Pak. Mau kemana? Ayo salam. Kita ada habis tahun sebentar lagi. Oh iya. Ya. Maklum gembala tuh Kak. Jadi susah. Iya. Oke, Tuhan berkati. Yuk, sukses selalu ya. Oke Bu ya, yuk Tuhan berkati. Suaranya hambanya Pak Perianto di unmute. Halo. Oke, ada satu lagi yang gabung nih, ada Pak Leon. Selamat sore Pak Leon. Selamat malam. Selamat sore. Kalau di sini sore, atau mungkin di sana ada yang selamat malam ya. Selamat malam. Tadi kan ada yang sore tuh, makanya saya bilang malam, makanya saya bilang malam. Ya, di sini masih sore. Iya, sudah selamat malam. Sore Pak Pendeta Karyanto Zamali. Pak selamat malam Pak Pendeta Muhammad Kace. Selamat malam sore juga. Mungkin ya. Iya. Bu Uti Watimena ya. Ya, benar. Sharing aja sebenarnya. Karena di negara sebelah ini kan, atau mungkin di kalangan kita sendiri umat Kristen ini sering mengartikan Yesus itu Tuhan. Kenapa kok kan Tuhan kok lapar, ada yang mengatakan itu Tuhan kok mati, Tuhan kok haus, Tuhan kok ngantuk.
Nah ini ini sharing aja, saya boleh salah berpendapat. Namanya kita sebagai umat Kristen kan harus menjelaskan dalam bahasa yang sederhana. Sebenarnya orang yang berkata seperti itu tidak mengerti konsep manusia. Bahwa manusia itu hidup itu kan terdiri dari daging, jiwa dan roh. Nah, roh itu punya Allah, dia murni, dia suci, dia kuasa. Daging itu dunia punya, jiwa itu lebih melekat kepada daging karena di dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, perasaan. Saya melihat beberapa konten-konten yang bicara tentang Tritunggal itu membuat orang menjadi bingung sendiri untuk menjelaskannya. Makanya akhirnya muncul di kalangan, wah Tuhan kok bisa mati, lapar, haus. Bahkan ada yang bilang Yesus itu nikah, punya anak. Dan ini pendapat-pendapat yang nyeleneh. Pada awalnya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, karena firman itu adalah Allah sendiri kan. Apakah dia dulu ketika Alfa dan Omega, apakah namanya Yesus? Saya kira tidak. Yesus itu kan nama yang diberikan dunia kepada anak Allah. Yesus lahir dari suatu penciptaan, bukan dari hubungan suami istri. Nah, ketika pertama kali Allah itu bukan namanya Yesus. Yesus itu nama dunia yang diberikan oleh Allah melalui Maria untuk memberi nama itu Yesus. Kenapa disebut Yesus? Karena itu penyatuan dari jiwa dan roh sebagai manusia. Roh yang di dalam Yesus itu adalah Allah sendiri. Makanya kenapa kita menyebut Yesus itu adalah Tuhan? Karena Allah beserta dengan jiwa dan rohnya Yesus. Iya, betul sekali. Jadi ini harus dipahami konsep manusia. Manusia itu ketika mati, rohnya kembali ke Allah. Dagingnya kembali kepada tanah. Jiwanya itu yang dihakimi. Makanya ketika Yesus turun ke dunia, kenapa namanya Yesus? Kenapa tidak namanya Yahweh? Karena nama Yesus itu adalah nama dunia, nama daging dan jiwa sebagai Yesus. Roh yang menyertai bersama-sama dengan Yesus, yang membuat Yesus menjadi hidup sama seperti manusia umumnya, itu adalah roh Allah sendiri. Makanya kuasa surga itu ada pada Yesus karena Allah berserta dengan Yesus. Nah ini yang harus diketahui semua terutama orang kalangan Kristen. Kenapa kok kita menyebut Yesus adalah Tuhan? Karena Allah jiwanya, jiwa dan rohnya Allah, jiwanya dan dagingnya Yesus itu sudah menyatu dengan roh Allah. Makanya Yesus ketika meninggal juga, dunia juga tidak bisa, dagingnya tidak hancur, tidak seperti manusia biasa. Dia naik utuh, diangkat ke surga. Makanya kuburannya pun kosong. Karena jiwa, daging, dunianya Yesus tidak melakukan dosa. Makanya aneh kalau dikatakan Yesus menikah. Karena kerajaannya bukan dari sini dan dia bukan dari sini. Dia bukan hasil hubungan manusia dengan laki dengan perempuan, tapi dia dicipta. Dan roh yang ada di dalam Yesus adalah Allah itu sendiri. Makanya itu kenapa kita menyebut Yesus adalah Tuhan. Karena Allah berserta dengan Yesus. Yesus itu adalah nama dunia yang diberikan. Karena sebelumnya dia bukan bernama Yesus. Dia adalah Yahweh. Firman dan Allah itu menjadi satu. Itu saya pikirkan dari kemarin saya dengar cerita ini. Kenapa orang mengatakan kok Yesus haus, Yesus capek, Yesus marah. Marah itu bukti, setiap orang boleh marah, kepada anak juga marah kalau boleh salah. Tapi marah yang bukan untuk menghancurkan. Tapi marah yang mendidik. Besi bengkok bukan untuk dipatahkan, tapi untuk diluruskan kembali. Dia bengkok, kita luruskan lagi. Dia bengkok, kita luruskan. Nanti dia akan patah oleh perbuatannya dia sendiri. Jadi ini pendapat saya boleh salah, tapi tidak tahu, saya semalam kok berpikir, tidak tahu apakah itu hikmat Tuhan, tidak tahu. Kenapa kok kita menyebut dia Yesus, itu adalah Tuhan. Karena Yesus itu adalah persatuan dari nama dunia antara daging dan jiwa. Sedangkan rohnya itu setiap manusia kan punya roh. Roh itu suci. Begitu makanya kalau orang meninggal, roh itu kembali ke Allah. Daging kembali kepada tanah, jiwa yang akan dihakimi.
Iya, Pak. Itu Iya, yang saya mau ingin sampaikan. Yang kedua, Betul, ini juga ketika saya di negara samping itu, ketika saya melaksanakan, pernah di 13 tahun di negara samping, makanya saya juga banyak paham. Saya melaksanakan, ternyata saya bukan orang yang murni, makanya segala sesuatu yang diterimakan tuh saya selalu, saya kaji ke sana, saya nggak mau katanya, saya pelajari, ternyata itu sebuah ritual. 5 kali dalam sehari itu ritual. Ritualnya itu, saya pernah bertanya ketika saya masih ber-KTP sama dengan Pak Kacip, saya katakan, intinya orang sholat di mana? Karena di dunia ini semua melakukannya sama. Tuhan bingung mau apa? Itu semua bahasanya sama, ritualnya sama, dilakukan sama. Tuhan di atas bingung mau apa? Mereka bingung jawab. Saya kira mungkin itu perlu dijelaskan. Ya mungkin ada pendapat dari Pak Kaca yang bikin saya dengar intinya sholat di mana. Bagi saya sendiri ketika saya melaksanakan, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ternyata itu ritual seperti liturgi gereja yang dilaksanakan. Ya untuk saya mana? Nggak ada. Permintaan saya, kebutuhan saya, ucapan syukur saya, nggak ada. Malah itu saya bilang, dibacakan, tunjukkanlah siratal mustaqim itu aja yang diminta. Selebihnya buat yang lainnya. Nah ini mungkin perlu penjelasan Pak Kace, monggo Pak Kace atau yang Pak siapa saja lah, atau Ibu Uti juga boleh. Kalau juga pendapat saya tadi salah, silahkan aja. Tapi itu nggak tahu, saya pikirkan semalam tuh mereka di orang-orang samping mungkin di kalangan Kristen sendiri itu sulit menjelaskan kenapa kita menyebut Yesus adalah Tuhan, karena jiwa dan roh sudah menyatu dengan Allah. Ya, saya itu kasih, aja Pak. Monggo kalau ada komentar. Ya, boleh saya kasih tambahan? Boleh? Boleh. Ya, Boleh silakan saya, Ibu. Pak? Monggo Bu. Ya, ini Ya. untuk menanggapi Bapak siapa nih? Ya tadi Bapak ini. Ya betul. Pak Leon. Ya, Pak Alayon, betul sekali Pak, betul sekali. Yesus itu disebut Tuhan karena secara manusia kan dia memang manusia. Allah itu firman itu telah betul-betul menjadi manusia, tetapi manusia yang punya daging dan darah. Dagingnya itu adalah tubuh kodrat manusiawi, lalu rohnya adalah Allah sendiri. Karena Allah kita itu kan roh gitu kan. Tetapi masalahnya Allah yang roh itu kan roh Elohim itu dia Allah yang roh, tetapi dia adalah omnipresent. Jadi ketika dia diam menjadi Yesus, dia diam di dalam diri Yesus, dia tetap ada di sorga juga. Dia tetap berkuasa di sorga, dia berkuasa di bumi dan di mana-mana gitu loh. Jadi betul sekali Yesus itu disebut Tuhan karena roh yang diam di dalam dirinya itu adalah Allah sendiri. Itu kan ada di Yohanes 14 Pak. Di Yohanes 14 Yesus mengatakan tetapi Bapa yang diam di dalam aku dialah yang melakukan pekerjaannya. Itu juga ada di dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 16. Di dalam dialah telah tercipta segala sesuatu yang telah ada, yang telah dijadikan, dan yaitu jadi segenap kepenuhan kealahan itu diam di dalam diri Yesus. Itulah sebabnya kenapa kita mengatakan Yesus Tuhan. Secara manusia yang bisa dilihat dia adalah manusia, tetapi rohnya adalah Allah sendiri. Makanya Yesus mengatakan barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa yang mengutus aku, gitu kan, dia telah melihat Bapa. Karena Allah yang roh itu adalah rohnya Yesus. Betul sekali Pak, saya cuma mau nambahin aja. Iya, betul sekali itu dia. Kan di dalam Yesaya 11 juga sudah dinubuatkan kan, tunas seorang anak yang lahir dari tunas Daud itu roh Allah akan ada padanya, sudah dinubuatkan, bahkan roh hikmat, roh pengertian, roh akal budi dan takut akan Tuhan. Nah itu dia, roh itu membuat dia takut akan Tuhan juga, jadi dia mendahulukan Bapaknya. Oleh sebab itu dia mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku segala sesuatunya tentang Bapa, karena sudah dinubuatkan roh itu membuat dia takut akan Bapa, aku takut akan Tuhan. Tetapi dikatakan dia akan menghajar bumi dengan nafas mulutnya, yaitu sudah dinubuatkan juga roh Allah akan ada padanya. Itu Allah yang roh itu diam di dalam dirinya, menjadi satu pribadi, Allah yang zahir. Kalau orang Muslim mengatakan Allah yang zahir dan yang batin. Nah itu dia, yang zahir itu yang lahiriah daging, yang batin itu adalah yang roh, gitu kan? Yesus kan adalah kodrat manusia, yang zahir itu kan yang adalah Allah yang zahir dan Allah yang batin. Batin itu yang roh. Itu juga betul sekali Pak. Saya setuju Pak. Memang begitulah keadaan Yesus. Ya, betul.
Jadi yang perlu ditekankan itu bahwa nama Yesus itu nama yang diberikan ketika dia berwujud menjadi manusia, karena awalnya itu adalah Elohim itu sendiri atau Yahweh itu sendiri. Karena Yesus itu adalah persatuan nama dari daging dan jiwa, karena setiap manusia hidup itu di dunia itu punya daging dan jiwa, tapi tanpa roh manusia itu tidak hidup. Yang membuat kehidupan itu adalah roh. Sedangkan jiwa itu adalah lebih melekat pada kedagingan, karena ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Nah, karena Yesus ini sudah berfirman bahwa apa yang dia lakukan itu kan bukan atas kehendak tadi, tapi kehendak Bapa di surga. Karena yang berdiam di dalam dia itu adalah Allah sendiri. Terus barang siapa melihat aku, dia melihat dia. Makanya itu juga ketika murid-muridnya bertanya, kalau tidak melihat dia, dia tidak percaya, maka berbahagialah orang yang tidak melihat Yesus, tapi percaya. Jadi yang itu yang harus dimengerti oleh konsep hidup manusia itu begitu. Kenapa Yesus datang dalam wujud manusia itu, yang dikatakan Tuhan itu, yang mereka terus mengatakan, wah Yesus lapar, itu jiwa dan dagingnya Yesus sebagai manusia yang namanya Yesus. Kalau roh Allah sendiri, wah dia penguasa. Dia serba tahu, serba kuasa itu. Ini mungkin sharing aja, saya boleh salah, tapi itu yang saya pikirkan kenapa kok ada pendapat nyeleneh itu, ya karena mereka tidak mengerti konsep itu yang namanya konsep Tritunggal sebenarnya. Akhirnya daging, jiwa, dan roh itu sudah menjadi satu. Bapa, Allah, dan Roh Kudus itu menjadi satu. Ya, Allah. Sebenarnya. Ya, Roh Kudus. Oke, silakan Ibu Uti. Ya, silakan Ibu. Halo. Putus. Ya, iya, silakan Ibu. Ya. Ya, silakan Ibu, silakan. Enggak, saya sudah. Oke. Saya sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Boleh saya? Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak Leon. Itu menurut saya hikmat yang luar biasa yang disampaikan ke Pak Leon untuk penjelasannya itu. Itu sebenarnya Roh Kudus memberikan penerangan kepada Pak Leon supaya lebih mengenal lagi tentang Yesus. Seperti itu, itulah adanya. Dan itulah yang harus kita sampaikan ke seluruh bangsa, kemanapun, gitu, tentang ketuhanan Yesus. Kenapa bisa menjelma menjadi manusia, mempunyai kedagingan, mempunyai hidup seperti kita manusia. Pada hakikatnya, sebenarnya kita ini sama, satu hati, satu tubuh, satu roh, satu angin. Ibarat kita dengan hambanya Pak Perianto dan hambanya Ibu Uti, kita ini sama satu angin sebenarnya, satu napas, satu Tuhan. Ibarat ikan hidup di lautan. Dengan di lautan Amerika pun ya sama, ikan itu di laut, di air ya. Makanya sangat keliru kalau ikan sudah di laut masih mencari air. Demikian juga kita sangat keliru kalau sudah hidup di dalam Tuhan masih mencari Tuhan. Sehingga ada pikiran untuk menjadi mualaf karena dia tidak merasa menemukan Tuhan. Sebenarnya Tuhan tidak perlu dicari, orang kita juga hidup di dalam Tuhan kok. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, di dalam angin Tuhan, di dalam roh Tuhan, ya kita kemanapun kita sudah dimonitor sama Tuhan. Kapan kita mati, kapan kita dapat berkat, kapan kita akan tidur, gitu. Kita udah enjoy aja di dalam Tuhan. Oleh karena itu orang percaya Yesus itu kapanpun mati tidak dijadikan ketakutan. Tapi yang ditakutkan oleh orang Yesus itu adalah tidak melaksanakan perintah Tuhan. Itu yang kita harus takutkan. Karena ada konsekuensi yang akan kita terima ketika kita menjalankan perintah di luar Tuhan, akan menerima kita hukumannya. Jadi kalau orang yang sudah di dalam Tuhan udah enjoy aja, nggak usah mikirin mati. Yang penting hidup, berbuat baik, udah pasti hasilnya pun nanti akan baik. Begitu.
Oke, Pak Layan ya, sangat luar biasa itu pewahyuan, hikmat menurut saya itu dari Tuhan kepada Pak Layan dan dibagikan kepada kita semua. Begitu. Ya, saya cuma miris saja gitu. Jadi karena apa yang disampaikan itu membuat orang sendiri bingung karena hidup ini kan manusia tuh masih banyak yang tidak tahu bahwa orang mati itu terdiri dari daging dan roh saja. Padahal di tengah-tengah antara daging dan roh itu ada jiwa. Jiwa itu yang mempunyai perasaan. Makanya orang gila tidak bisa rasa sakit, makan sampah juga tidak sakit karena jiwanya terganggu. Itu ya, jiwa itu yang nanti akan menghadap pada hukuman atas perbuatan di kedagingan itu. Kalau roh itu pada dasarnya dari awalnya adalah murni. Makanya Yesus ketika naik dia meninggalkan Roh Kudus itu menyertai kita, tapi kadang-kadang kita sebagai orang Kristen sama Roh Kudus itu jauh karena hati kita ditutupin kabut hitam atas perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan, yang membuat kita antara jiwa dengan Roh Kudus, rohnya Allah itu ada sekat hitam yang menutupin sehingga kita tidak bisa melakukan kuasa-kuasa roh itu. Karena Yesus berkata jika kita punya iman sebiji sawi, ada biji sesawi aja, gunung aja bisa dipindahkan. Sebenarnya itu patah, tapi kita bisa melakukan apa saja. Karena kenapa kita tidak bisa melakukan? Karena ya gitu kita bicara ini, tapi kita masih punya tidak meninggalkan kedagingan, sehingga ada sekat di antara jiwa dengan roh itu kabut hitam, yaitu dosa yang kita selalu berbuat. Makanya banyak-banyaklah minta ampun, banyak-banyaklah berdoa, banyak-banyaklah isi hati kita tuh dengan firman Tuhan supaya itu menjadi benteng kita dan mendekatkan roh itu pada kita. Iya, betul, sangat betul Pak Layan. Sangat luar biasa Pak Layan. Memang jujur kita ini sudah hidup di dalam Tuhan. Hanya saja ada orang yang mengenal kepada Tuhan atau tidak. Begitu saja. Prinsipnya, kita sudah di dalam Tuhan, mau mencari Tuhan yang mana lagi? Roh Tuhan sudah dicurahkan kepada kita semua. Oleh karena itu, orang pengikut Yesus kadang-kadang tanpa sengaja tumpang tangan dengan orang yang sakit bisa sembuh. Kenapa? Bukan dia yang ajaib, karena Yesus yang menyertai. Karena Roh Kudus yang menyertai kita. Betul. Jadi orang percaya tidak perlu ragu-ragu. Oh, saya nggak bisa apa-apa. Ini orang sakit bagaimana? Nggak usah. Tumpang tangan. Haleluya. Sembuh. Maka sembuh. Karena saya sering mengalami. Karena bisa cerita. Betul. Nggak perlu kita baca mantra. Cuma tumpang tangan saja begini. Haleluya. Orang sakit ditembus. Sembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya sembuh. Bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan, begitu. Tuhan Yesus juga cuma bilang begini, "Hei iblis, nyingkir kau, keluar." Ya, kata iblis, "Aku berikan kepada babi, silakan kepada babi." Makanya larilah mereka kepada babi. Ketika sudah masuk kepada babi, babinya kejang-kejang, jatuh ke jurang semua, mati bersama babi. Makanya orang Kristen ditakuti oleh iblis karena apa? Tempatnya iblis itu babi. Orang Kristen makan babi. Nah itu. Jadi mereka membenci nggak boleh makan babi karena tempat mereka akan kehilangan nanti. Begitu. Kehilangan tempat bersembunyi. Makanya mereka itu bersyukur. Makan babi enak. Betul, Pak. Makanya kalau kita sudah di dalam Tuhan, ngapain cari kekuatan lain lagi? Kadang-kadang saya miris di antara orang Kristen sendiri berantem, memperdebatkan tentang Tritunggal, akhirnya yang satu jadi tidak sama enak kok, yang satu berselisih paham, ya akhirnya timbulnya kayak iri hati, dengki, itu yang membuat kita jauh dengan roh itu, sehingga kita tidak bisa melakukan hal yang besar. Nah ini saya terima kasih untuk channel ini, kepada laskar-laskar Kristus ini berjuang terus dengan semangat. Tuhan memberkati. Shalom. Untuk channelnya Pak Shalom. Selalu berkembang. Tuhan memberkati. Untuk Bu Uti, amin Pak. Saya salut ada apologet Kristen yang mencuat sekarang, terus berjuang menyuarakan suara Tuhan. Terima kasih semuanya. Amin. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak.
Shalom. Ya, shalom Pak Tuhan berkati. Sebentar lagi pokoknya Pak Perianto Jamasi ini akan menerima kemuliaan Tuhan yang lebih besar, lebih tinggi karena melejit. Ya, Tuhan muliakan. Biar dihina oleh orang akan dimuliakan oleh Tuhan. Ibu Uti juga, Ibu Uti akan luar biasa ini terus dipakai Tuhan. Nah, tapi amin. Kita persiapan kita hanya satu, anti gores. Ya. Disanjung tidak, ya anti gores itu disanjung kita tidak sombong, dihina kita tidak sakit hati. Itu anti gores. Haleluya. Biasa saja. Penting prinsipnya Tuhan Yesus dimuliakan. Itu saja kuncinya. Baik Pak, terima kasih Pak KC. Iya, sama-sama. Luar biasa. Oke, mungkin ini selanjutnya saya serahkan ke Ibu Uti. Mungkin kita sudah live hampir 2 jam. Ibu mungkin ada kata penutup atau closing statement sore hari boleh. Untuk disampaikan, silakan Ibu. Halo Ibu Uti. Kenapa Pak? Ya, suaranya hilang. Kenapa Pak? Kirain suaranya hilang. Iya. Lanjut. Kenapa tadi Bapak bilang apa? Suaranya hilang tadi. Iya. Kita kan udah live ini Bu hampir 2 jam. Jadi mungkin kita akan selesaikan atau tutup sebentar ini live kita. Jadi mungkin ada closing statement dari Ibu Uti sore hari ini. Silakan Ibu. Ya, terima kasih untuk semuanya, untuk pembicaraan kita yang mengarah kepada Tuhan kita, yang memuliakan Tuhan kita, yang di dalamnya kita juga belajar kalau kita harus punya hati ya, harus punya hati yang seperti orang yang mengikuti Yesus, seperti orang yang mengikuti Yesus sampai 3 hari itu kan, dimana ketika kita mengikuti Yesus sampai 3 hari naik gunung apa, Yesus akan menunjukkan mujizatnya. Yesus akan berbelas kasihan dan dia akan menunjukkan mujizatnya. Dan untuk apologet kita lihat dalam kisah yang orang Farisi meminta tanda ya kan? Orang Farisi meminta tanda kepada Yesus. Lalu Yesus mengatakan kepada orang ini tidak akan diberikan tanda. Jadi betul, jadi orang-orang yang berdebat dengan kita itu sebetulnya mereka cuma ingin melihat, cuma ingin menguji, cuma ingin mencari pembenaran. Jadi Yesus sudah bilang kepada mereka itu, orang-orang itu memang tidak akan diberikan tanda gitu. Jadi memang sasaran kita, kalau teman-teman yang berdebat itu sasaran kita ya, itu terserah Tuhan aja bagaimana mereka mau datang kepada Tuhan, karena pelayanan kita itu terserah Tuhan. Tapi yang sasaran kita adalah untuk orang-orang yang mendengar gitu kan, orang yang mendengar, orang yang melihat, yang mengikuti penginjilan kita biar terberkati gitu. Lalu untuk kita semua orang-orang anak Tuhan yang terakhir itu ya, kita jangan hilang-hilang timbul. Tuhan sudah sering menunjukkan mujizatnya, tapi kalau ada masalah kita lupa lagi gitu kan. Tadi kan seperti itu kan. Nah itu saja. Jadi di dalam kumpulan ini ya, di dalam channel ini saya lihat banyak itu ya, murtadin yang mengerti agama lamanya. Kalau saya sih jujur saya bilang dulu sekali, jadi saya kurang terlalu paham mengenai itu, tetapi saya menggali firman Tuhan yang saya tahu sekarang aja, kita perdalam, kita sebarkan Injil itu gitu loh. Baik dan tidak baik waktunya. Udah itu aja Pak. Ya itu saja. Mari kita terus ya, terus maju aja. Terus. Amin. Mungkin dari Pak Kaca ada Pak yang mau disampaikan? Oh iya, dari saya Muhammad Kaca, terima kasih kepada teman-teman komen-komen yang baik-baik yang telah mendukung pelayanan Muhammad KC, baik moral maupun material. Saya ucapkan terima kasih juga kepada yang komen-komen mendukung. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih agar siapa yang mendukung Muhammad KC selalu diberkati Tuhan dari pekerjaannya, pelayanannya, apapun yang dilakukannya dibuat berhasil oleh Tuhan Yesus. Mungkin jangan lupa kita harus punya hati anti gores. Artinya disanjung tidak sombong, dihina tidak marah.
Itulah Antigores, pengikut Yesus. Yang dimuliakan hanya satu Tuhan, tujuannya adalah Yesus Kristus. Itu saja teman dari Muhammad Kece. Terima kasih. Kali kembali ke hambanya Pak Prianto. Baik, terima kasih. Ya, luar biasa pembicaraan pada saat sore hari ini. Tentunya firman Tuhan yang sangat memberkati kita yang telah disampaikan oleh Ibu Uti Watimena. Ya, bagaimana ada 3 sikap dari orang-orang yang mengiring akan Yesus Kristus. Dan tadi sudah dijelaskan, tidak lagi saya jelaskan pada akhir ini. Tentunya marilah kita menjadi bagian dari salah satu ketiga ini, karena jangan sampai ketiga-tiganya kita termasuk di dalamnya. Tapi mari kita masuk di bagian yang pertama, yang senantiasa bersama dengan Yesus, menikmati kasih Tuhan bersama dengan Dia, menikmati kuasanya, dan tentunya kita tinggal dalam pujian dan penyembahan terus, karena kita ada semua hanya oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan atas hidup kita. Terima kasih Ibu Uti, Tuhan Yesus memberkati senantiasa Ibu, keluarga, dan juga pelayanan, dan juga kepada para hamba-hambanya yang telah menemani kita di live sore hari ini yang senantiasa hadir. Saya pikir hampir kalau kita bikin live, kalaupun ada sudah kita angkat narasumber, tetapi selalu saja hamba-hambanya selalu menemani setiap live kita. Ini yang luar biasa. Terima kasih untuk Pak Muhammad Kace tentunya yang sudah hadir pada saat sore hari ini. Ya, Tuhan memberkati Bapak, keluarga, dan juga pelayan Bapak, ya. Dan juga kepada para hambanya yang sudah sempat masuk dan lebih dulu live dari kita, ada Bapak Yosua Muhammad Yasin dan beberapa penelpon tadi. Kiranya apa yang kita seringkan sore hari ini menjadi berkat bagi diri kita sendiri terutama, dan tentunya juga bagi orang lain yang mendengarkan diskusi dan sharing kita pada saat sore hari ini. Itu saja yang boleh kita bahas pada saat sore hari ini. Dan saya, Pastor Prianto Zamasi, bersama dengan saya ada Ibu Uti Watimena dan Bapak Muhammad Kace. Kami undur diri dari live ini, dan kami ucapkan selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Shalom. Ya. Merdeka, damai. Merdeka. Haleluya.